Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses perencanaan MSDM secara digital yang beranggotakan saya, Yuniar Trihidayah, NIM B1021033, Natasha Eka Aprilia, NIM B1021033, dan Firly Dwi Kusuma Putri, NIM B1021055. Pengertian proses perencanaan SDM secara digital, yaitu cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan skill yang dimiliki oleh seorang karyawan, sehingga dapat membuat sebuah perusahaan meningkatkan jabatan seorang karyawan dan meningkatkan jenjang karir yang dimiliki. Proses perencanaan SDM secara digital. Tujuan proses perencanaan yaitu menentukan SDM serta karakteristik masing-masing seperti usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsional. Tujuan strategis pengembangan SDM yaitu untuk mencapai tujuan dengan menyesuaikan rencana organisasi secara keseluruhan dengan orang dan waktu yang tepat. Tujuan proses pengelolaan yaitu agar berkembangnya efektivitas kerja sumber daya manusia yang berada dalam organisasi, agar dapat memberikan kontribusi yang lebih kepada organisasi dengan cara memperbaiki kualitas tenaga kerjanya, memberikan aturan kerja dengan efektif agar menaikkan efektivitas kepada organisasi. Langkah-langkah melakukan pengembangan SDM secara digital. Yang pertama, memahami kebutuhan perusahaan. Divisi HRD melakukan pengamatan guna mengetahui kebutuhan pasar dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Yang kedua, menyesuaikan dengan budget. Dengan budget yang dimiliki, maka perusahaan dapat menyesuaikan dan memilih pelatihan yang sesuai. Bila memiliki dana yang terbatas, dapat melakukan pelatihan internal. Yang ketiga, menyiapkan waktu yang tepat. HRD mencari waktu yang tepat dan menyesuaikan tugas karyawan agar tidak bertabrakan dengan kegiatan pelatihan. Yang keempat, melakukan evaluasi secara berkala, berguna untuk mengetahui seberapa efektif pengembangan SDM secara digital yang telah dilakukan. Alasan perencanaan penting bagi perusahaan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan mencegah keguguran jabatan. Peranan penting bagi perusahaan karena dapat menghitung berapa karyawan yang akan pensiun dan menyiapkan penggantinya. Juga dapat menghitung kebutuhan karyawan. Hal tersebut mampu mencegah habisnya jabatan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Perencanaan tenaga kerja karyawan akan memungkinkan perusahaan mendapatkan karyawan pada bidang yang tepat sehingga pekerjaan akan berjalan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dengan melakukan pelatihan internal maupun merebut kandidat yang sudah menguasai kemampuan yang dicari, maka perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas unggul yang dapat menaikkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, menaikkan omset karyawan. Karyawan harus ditempatkan pada posisi yang bagus agar membuat karyawan merasa betah. Karyawan yang betah tidak akan mudah meninggalkan pekerjaan, maka hal tersebut akan mengurangi omset karyawan akibat penempatan yang tidak sesuai. Yang kelima, memenangkan perang untuk bakat. Tugas sumber daya manusia yaitu mencari talent atau karyawan yang terbaik dan juga mempertahankan orang yang terbaik yang sudah bergabung pada perusahaan. Yang keenam, menghemat biaya perusahaan. Karyawan yang mengundurkan diri akan membuat pengeluaran baru yang tidak sedikit untuk melakukan perekrutan karyawan baru. Selanjutnya, proses perencanaan SDM secara digital. Proses perencanaan SDM dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti keadaan ekonomi dan aturan pemerintah dan juga dipengaruhi oleh lingkungan internal. Perencanaan SDM ada dua, yaitu meramalkan kebutuhan sumber daya manusia dan meramalkan ketersediaan sumber daya manusia, lalu dibandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan. Dalam perencanaan sumber daya manusia memiliki dua komponen, yaitu recruitment forecast atau peramalan kebutuhan dan juga availability forecast atau peramalan ketersediaan. Peramalan kebutuhan yakni kegiatan untuk meramalkan permintaan dan penawaran kepada tenaga kerja atau SDM atau juga karyawan di masa yang akan datang guna mencapai tujuan perusahaan. Dan
Peramalan ketersediaan yaitu kegiatan yang gunanya untuk meramalkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan dengan keterampilan yang diinginkan perusahaan dan dari mana sumbernya. Faktor penyebab permintaan sumber daya manusia yang pertama eksternal, ekonomi nasional dan internasional, sosial politik, hukum, teknologi, tenaga kerja, dan pesaing. Yang kedua internal, ada rencana strategik, anggaran, ramalan penjualan dan produksi, perusahaan baru, desain organisasi dan jabatan. Yang ketiga angkatan kerja, ada pensiun, pengunduran diri, pemberhentian, kematian, kemangkiran. Yang kedua, metode peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, zero based forecasting dengan menggunakan ukuran seberapa tinggi kinerja karyawan saat ini sebagai acuan pada saat melakukan penyusunan personalia pada masa yang akan datang. Yang kedua, bottom up approach, urutan perusahaan dari yang paling rendah lalu hingga menghasilkan ramalan perencanaan SDM yang diinginkan. Yang ketiga, berbasis volume penjualan atau produksi, bagian paling penting dalam menentukan volume penjualan. Yang keempat, ada model simulasi, yaitu sebuah peramalan menggunakan eksperimen dengan kondisi dan situasi yang nyata menggunakan metode sistematis. Proses perencanaan SDM pengembangan karyawan atau tenaga kerja. Yang pertama, perekrutan, yaitu tahap dilakukan pencarian tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan. Yang kedua, seleksi, yaitu tahap di mana perusahaan sudah mendapatkan calon pekerja yang memenuhi kualifikasi dasar. Seleksi dapat dilakukan dengan cara wawancara dan evaluasi pada kemampuan yang dimiliki calon karyawan. Yang ketiga, memilih dan mempekerjakan, yaitu tahap memutuskan calon karyawan yang akan diposisikan dengan posisi yang sedang kosong, serta memberikan penawaran kerja hingga calon karyawan dapat dengan perusahaan memiliki kesepahaman. Pelatihan dan pengembangan, yaitu tahap melatih dan mengembangkan pada karyawan yang baru agar dapat menyesuaikan dengan iklim dan tempo perusahaan dan agar tenaga kerja bisa bekerja dengan secara efektif dan efisien. 5. Hubungan dengan pekerja atau SDM. Perusahaan perlu melakukan pengawasan terhadap kinerja karyawan agar kinerjanya dapat dimonitor. Perusahaan juga dapat memberikan jaminan perusahaan dan fasilitas yang terbaik agar karyawan bekerja dengan nyaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.